Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan karunia yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus karunia berupa kemudahan dalam belajar ilmu agama. Sama-sama kita berharap, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap aktivitas ketaatan yang kita kerjakan betul-betul bisa menambah kebaikan dan betul-betul bisa berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali sama-sama belajar. Kalau biasanya saya membawakan materi akidah kitab Salasatul Usul, maka mulai malam hari ini insyaallah taala kita juga akan membawakan materi Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang ada dalam Al-Quran, yang mana kitab ini dikarang ditulis oleh Syekh Umar bin Abdullah Muqbil hafizallahu ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang hormati, sebelum kita masuk pada kaidah-kaidah kehidupan yang ditulis dalam kitab ini, kita akan berikan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, kita ingatkan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu, betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka mendapatkan nikmat berupa Al-Quran, tapi mereka kadang lupa untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sehingga kadang mereka kaum muslimin menggunakan Al-Quran bukan pada tujuannya, tapi menggunakan dengan perkara-perkara yang lain yang itu bukan tujuan dari diturunkannya apa? Al-Quran. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang menggunakan Al-Quran untuk pengaman kotak apa? Kotak sumbangan. Ketika ada sumbangan, punya hajat walimahan, kemudian dapat apa? Dapat amplopan, dimasukkan kotak, biar dicolong tuyul sama Mbak Yul, atas kotak dikasih apa? Al-Quran. Itu namanya Al-Quran untuk pengaman apa? Pengaman kotak. Itu kurang pas. Maka Bapak Ibu, sebagai muqaddimah kita akan sampaikan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kata para ulama, Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, beribadah dengan membacanya. Beribadah dengan membacanya. Yang kedua, memahami maknanya. Yang kedua, memahami maknanya. Sudah berapa? Yang ketiga adalah mengamalkan isinya. Saya ulangi sekali lagi, tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada 3. 1, beribadah dengan cara membacanya. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, mengamalkan isinya. Ada berapa semuanya? Coba diulang bersama-sama. 1, apa itu Bapak Ibu? Beribadah dengan apa? Membacanya. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, mengamalkan isinya. Tadi baca apa buatan? Oh, baca. Baik. Sekarang yang bisa ngulangi tanpa baca, ada Bapak Ibu? Pak Sri. 3 tujuan diturunkannya Al-Quran.
2, 3 mengamalkan isinya. 3 poin ini disebutkan oleh ulama yang bernama Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Belum mengatakan Bapak Ibu, fal Qur'anul Karimu nuzila li umurin thalathah, at-ta'abbudu bitilawatihi wa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, belum mengatakan fal Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, nuzila. Apa nuzila? Diturunkan li umuri thalathah, untuk 3 perkara, untuk 3 tujuan. Yang pertama ta'abbud bitilawatihi. Tujuan yang pertama adalah beribadah dengan cara apa? Membaca. Jadi baca Al-Qur'an itu termasuk ibadah. Nek baca WA ibadah mboten? Beda. Satu-satunya kitab kalau dibaca itu merupakan ibadah yang baca Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa fahmu ma'anihi, memahami maknanya. Yang ketiga kata beliau wal amalu bihi, dan mengamalkan isinya. Inilah 3 tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an. Jamaah kaum muslimin, yang pertama kita akan bahas beribadah dengan membacanya. Jadi membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah. Bahkan 1 huruf dari bacaan Al-Qur'an itu pun bernilai pahala. Yang itu tidak didapatkan dengan membaca buku-buku yang lainnya, walaupun yang dibaca itu buku hadis. Walaupun yang dibaca buku apa? Hadis. Kalau baca Al-Qur'an 1 huruf itu berpahala, tapi kalau baca hadis 1 huruf berpahala mboten? Beda. Inilah istimewanya Al-Qur'an. Makanya bejo, untung siapa yang jadi seorang muslim dan dimudahkan bisa baca Al-Qur'an. Lebih untung lagi sudah bisa baca plus tiap hari bisa melafadzkannya. Karena ada orang bisa baca tapi nggak pernah baca. Ada atau tidak? Bacanya kapan? Ya bulan Ramadan. Baru Ramadan, Assalamualaikum, selamat tinggal Al-Qur'an. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu." Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a," siapa yang membaca harfan, 1 huruf. Membaca berapa huruf? Hanya 1. Min kitabillah, 1 huruf itu asalnya dari kitabillah. Dari apa? Al-Qur'an, bukan dari yang lainnya. Falahu, maka baginya bihi hasanatun, akan mendapatkan hasanatun, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, kaidahnya 1 kebaikan itu dikalikan asri. Berapa asri? 10. Ini rumus Bapak Ibu dalam amal kita. Setiap muslim itu 1 amal kebaikan nilainya berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin akan tetapi alif 1 huruf, lamun harfun, lam itu 1 huruf, dan mimun harfun, mim itu 1 huruf. Berarti di total alif lam mim berapa pahalanya? 30. Bismillahirrahmanirrahim berapa pahalanya? Dulu pernah hafal kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Dulu pernah kayaknya 19. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 19 kali berapa? 10. Mudah Bapak Ibu.
Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, maka sekali lagi yuk kita bersyukur bagi siapa yang sudah dimudahkan bisa membaca Al-Quran. Ada loh Bapak Ibu, jadi muslim sudah tua, umurnya 30 ke atas, 40 ke atas belum bisa baca Al-Quran. Banyak. Maka yang sekarang jadi muslim sudah 30 umurnya, 40 umurnya plus dimudahkan bisa baca Quran, bersyukurlah. Yuk kita amalkan, kita praktikkan. Apalagi Allah ngasih kita waktu berapa jam? 24 jam. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau kita membaca WA aja sempat, tapi kalau membaca Quran tidak sempat. Lebih sayang lagi kalau kita punya Al-Quran sampai Al-Qurannya itu penuh dengan beleduk. Apa beleduk nih? Debu. Kira-kira sebabnya apa berjamaah? Ya macam-macam. Satu memang omaya kayak beleduke. Yang kedua jarang dibuka. Ya, monggo. Satu hari, satu malam sempatkan rakitang satu muka, dua muka. Kalau bisa seperti Ramadan, satu hari membaca 1 juz. Itu paling hanya 30 menit. Tapi jamaah kaum muslimin hormati, demikian. Tujuan pertama diturunkannya Al-Quran adalah beribadah dengan membacanya. Bapak Ibu hormati, sekarang bagaimana kalau kita baca, sudah bisa baca tapi belum lancar? Tetap baca atau tidak baca? Tetap baca. Sekarang kita sudah bisa baca Al-Quran tapi masih terbata-bata. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Tetap baca atau tidak? Baca. Bacalah Al-Quran bagaimanapun kualitas bacaan kita. Karena bagaimanapun kualitas bacaan kita tetap mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir. Napa mahir niku? Lancar. Nek maca Quran kaya maca koran, lancir. Al-mahiru bil Quran, orang yang lancar, yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah ya. Ahlu Quran itu mulia, maka besok pun dikumpulkan dengan makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang baca Quran tetapi wayata tak, bacanya masih yata tak napa niku? Terbata-bata. Contohnya pripun, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Niku mahir napa yata tak? Mahir. Sekarang nek terbata-bata pripun? Bismillahirrahmanirrahim dipraktekan terbata-bata. Abu Nizam. Bismillahirrahmani, itulah ya tak. Adapun orang yang baca Quran tapi masih terbata-bata, wa huwa alaihi syakun, dan dia itu sulit atas bacaannya, kata Nabi, falahu ajron, tetap mendapatkan pahala, bahkan pahalanya ajroni, 2. Yuk Bapak Ibu yang sudah bisa baca Quran, baik yang mahir maupun yang masih terbata-bata, disempatkan waktunya. Karena yang mahir maupun yang terbata-bata tetap mendapatkan apa? Pahala. Sayang Bapak Ibu, wis dimudahkan bisa baca Quran kok tidak dipraktek. Padahal dulu TPA itu berapa tahun? Lama.
Perjuangan kita dulu untuk bisa baca Quran itu butuh berapa tahun? Lama sekali. Dulu saya belajar Iqra itu Masya Allah, ngontel. Tidak setiap masjid ada TPA-nya. Ya, mungkin bapak-bapak dulu ada kelompok di Tambas Elor belajar baca Quran dari nol sampai bisa baca berapa tahun itu. Ngantuk-ngantuk direwai mangkat, kesel-kesel direwai mangkat. Sekarang sudah bisa baca kok tidak dibaca. Iman. Bapak Ibu, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan bisa membaca apa? Al-Qur'an. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar mudah berzikir, termasuk kalimat berzikir agar mudah membaca Al-Qur'an. Jamaah kaum muslimin yang hormati dan semoga dimuliakan Allah. Yang kedua, adalah memahami maknanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran yang kedua memahami maknanya. Ini yang sering kita tinggalkan. Ya, kita ini rata-rata kalau baca Quran itu targetnya selesai apa paham? Ya selesai. Pokoknya moco sementing rampung 30 juz. Bagus. Tapi ditingkatkan Bapak Ibu kalau bisa paham maknanya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan yang kedua adalah untuk dipahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu hai Muhammad mubarak. Kitab itu diberkahi. Untuk apa diturunkannya kitab itu? Liyadabbaru ayatih. Tujuannya untuk ditadaburi. Ayatihi, ayat-ayatnya, direnungi, difahami ayat-ayatnya. Waliyatadakkara ulul albab, dan diambil pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran yang baik. Ingat Bapak Ibu, di sini ada lafaz apa? Liyadabbaru. Allah turunkan Al-Quran gak sebatas dibaca tok, tapi tujuan yang paling pokok yang kedua adalah untuk direnungi maknanya, ditadaburi maknanya. Jamaah kaum muslimin, walhamdulillah sekarang Al-Quran tidak seperti dulu. Dulu Al-Quran hanya bahasa Arab, sekarang ada apa? Terjemahnya. Dan terjemah pun sekarang macam-macam. Ada terjemah global, ada terjemah per lafaz. Dulu kita ingat Bapak Ibu di Alud dan Jampen diajar sama Bapak Imam, Bapak Parlan itu belajar Al-Quran per lafaz. Dzalika itu Alkitab, kitab, Masya Allah. Sekarang sudah pudar. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jamaah kaum muslimin yang hormati, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, belum mengatakan, ya ibn Adam, kaifa yariku qalbaka wa inna mahimmatuka fi akhir surah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wahai anak Adam, bagaimana hatimu bisa lembut sementara semangatmu hanya tertuju pada bagaimana mencapai akhir surat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Gimana hati kita bisa mendapatkan pengaruh dari Al-Quran kalau kita baca targetnya cuma khatam tapi tidak paham. Al-Quran akan bisa memberikan pengaruh pada hati kita kalau kita paham maknanya. Maka Bapak Ibu, kita kadang lihat imam-imam di Masjidil Haram itu nangis
Nek bapak-bapak nanti nangis sholat? Nate. Tapi nangisnya bukan mikir ayatnya, mikir napa? Mikir butuh wis. Kenapa mereka para imam, para sahabat dulu ketika sholat sampai menangis? Karena mereka paham apa? Maknanya. Disinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab, yuk kita belajar terjemahnya. Jamaah kaum muslimin hormati. Berikutnya, bagaimana cara Bapak Ibu agar kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala belum mengatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka langkah pertama, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Jadi cara pertama Bapak Ibu, agar kita betul-betul mendapatkan manfaat dari Al-Quran, langkah yang pertama adalah kalau baca, kalau dengar niku napa? Fokus kepada yang dibaca. Ya. Yang kedua adalah pasang baik-baik telingamu. Telinganya fokus. Dan yang ketiga adalah posisikan diri kita seolah-olah kita ini diajak bicara oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa langkah jamaah? 3. Satu apa? Fokus hati saat membaca. Hatinya dihadirkan. Yang kedua adalah memasang telinga dengan apa? Baik ketika mendengar. Dan yang ketiga adalah hadirkan perasaan saat membaca Al-Quran, kita ini sedang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 langkah ini Bapak Ibu disebutkan dalam surat Qaf ayat 37. 3 langkah mendapatkan manfaat dari Al-Quran disebutkan dalam surat apa? Qaf ayat berapa? 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada Al-Quran itu ladzikra, akan bisa jadi peringatan. Al-Quran akan bisa menjadi dzikra, peringatan. Kapan itu? 1, liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati. Maksudnya ketika membaca Quran hatinya dihadirkan. Yang kedua, wa alqasam'a, dia pun memasang sam'a. Napa sam'a? Pendengarannya. Sudah 2. Yang ketiga, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan ketika membaca seolah-olah diajak bicara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mempraktikkan ini, maka dia pun akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Jamaah kaum muslimin hormati, demikian beberapa keterangan terkait bagaimana cara membaca Al-Quran, cara memahami Al-Quran. Berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir, tujuan diturunkannya Al-Quran yang ketiga adalah apa? Mengamalkan isi ataupun kandungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man, siapapun, a'rada, yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku, termasuk di dalamnya Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka dia akan mendapatkan ma'isyah. Apa ma'isyah? Kehidupan dunka, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok kami kumpulkan dia dalam keadaan apa? Buta. Ayat berikutnya mengatakan, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Rabbku, kenapa engkau aku jadikan buta? Kenapa engkau menjadikan aku buta? Padahal dulu aku bisa melihat.
Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu di dunia kamu melupakan Al-Qur'an, hari ini pun kamu pun dilupakan. Bapak Ibu, ini ayat menjadi pengingat. Siapa yang tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan besok di akhirat pun akan dikumpulkan Allah dalam keadaan apa? Buta. Waliyadzubillah. Taib, jemaah kaum muslimin dihormati, ini muqaddimah yang pertama, tujuan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu diulangi, tujuan diturunkannya Al-Quran satu apa? Beribadah dengan membacanya. Dua, memahami maknanya. Yang ketiga, mengamalkan isinya. Tiga tadi Bapak Ibu dipetik dari ucapan seorang ulama yang bernama siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang muqaddimah yang kedua Bapak Ibu. Kenapa kita harus mendekat kepada Al-Qur'an? Kenapa kita harus mendekat kepada Al-Qur'an? Jamaah kaum muslimin rahimani warahmatullah, ada beberapa sebab kenapa seorang muslim itu harus mendekat kepada Al-Qur'an. Sebab yang pertama, karena Al-Quran itu petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran itu petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Siapa yang pengen jalannya di dunia ini paling lurus, yuk kita ambil petunjuk dari Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayatnya ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, yang lebih lurus, yang paling lurus. Bapak Ibu, ini ayat memberikan kabar gembira. Bagi siapa yang mau mengamalkan isinya Al-Quran, maka hidupnya pun akan menjadi hidup yang paling lurus. Karena itu merupakan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, disebutkan para ulama tafsir, diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ini pakar tafsir abad ke-14 Hijriah. Belum mengatakan, Allah mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu Bapak Ibu akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Satu. Kedua, lebih adil. Yang ketiga, lebih mulia dalam aspek akidah, amal perbuatan maupun akhlak. Jadi siapa yang kehidupannya terhiasi dengan Al-Quran, maka akidahnya menjadi akidah yang paling lurus, perbuatannya menjadi perbuatan yang paling lurus, akhlaknya menjadi akhlak yang paling lurus. Barang siapa yang meraih petunjuk dengan seruan ajaran Al-Quran, maka dialah manusia yang paling sempurna. Dialah manusia yang paling sempurna, paling lurus, dan juga paling syarat dengan petunjuk dalam segala urusannya. Jamaah kaum muslimin, ini sebab yang pertama kenapa kita seorang muslim dan muslimah harus mendekat kepada apa? Al-Quran. Karena Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kedua, karena Al-Quran akan mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallah yarfa." Allah itu akan yarfa, mengangkat Bapak Ibu. Bihadal kitab, dengan kitab ini. Kitab apa namanya? Al-Quran. Aqwam, satu kaum.
wa yad'u bihi akharin, dan akan menghinakan dengan kitab itu pula akharin, yang lainnya. Saya baca hadisnya, ditirukan Bapak Ibu. Innallaha, monggo, yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bapak Ibu, dari hadis ini lafaz mana yang menunjukkan kalimat mengangkat? Yarfa. Ya. Allah itu akan mengangkat dengan sebab apa? Al-Quran. Mana lafaz yang menunjukkan makna Al-Quran? Bihadal kitab. Dan Nabi tidak berucap dengan nafsu, tapi berucap dengan wahyu. Maka betul dan akan betul siapapun yang dia mendekat kepada Al-Quran akan diangkat derajatnya. Maka jamaah kaum muslimin, kalau kita melihat malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Allah turunkan Al-Quran lewat beliau, lewat malaikat Jibril. Kedua manusia paling mulia adalah manusia Rasulullah SAW, karena Allah nurunkan Al-Quran kepada beliau. Bulan yang paling mulia bulan, kenapa? Diturunkan Al-Quran. Malam yang paling mulia Lailatul Qadar, karena di situ malam diturunkannya apa? Al-Quran. Siapa yang berhak menjadi imam? Yang paling tua atau yang paling muda? Oh, pertanyaan salah berarti Bapak Ibu. Yang berhak jadi imam itu bukan yang paling muda, bukan yang paling tua, tapi yang paling apa? Aqra'u bi kitabillah, yang paling bagus terhadap kita. Saking mulianya, walaupun dia lebih muda ya. Besok Bapak Ibu di yaumul qiyamah, ahlu Quran Bapak Ibu akan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Iqra' wartaqi. Hei ahlu Quran, baca. Kamu naik terus. Diperintahkan ke tingkat derajatnya terus yang tinggi Bapak Ibu. Iqra' wartaqi. Waratil kama turatil fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana kamu baca tartil di dunia. Berikut yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna manzilataka fil akhirah, kedudukanmu besok di akhirat itu ala akhiril ayah taqra'u biha, tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Semakin sergap baca Quran, semakin menjadi sebab kita diangkat derajat kita besok di surga. Sekali lagi bersyukurlah. Mungkin secara ekonomi pas-pasan, tapi kita dimudahkan bisa baca Quran plus menyempatkan bisa baca Quran. Itu suatu kemuliaan Bapak Ibu. Jamaah kaum muslimin hormati. Ketiga, kenapa kita harus mendekat kepada Al-Quran? Karena Al-Quran kitab yang diberkahi. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini Alkitab, inilah Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan ia, yaitu Al-Quran, mubarak, dalam keadaan mubarak, diberkahi. Satu-satunya kitab yang dinyatakan diberkahi itu hanya Al-Quran. Dan para ulama mengatakan Al-Quran disebut diberkahi di dalam Al-Quran itu sebanyak 4 kali. Allah menyebutkan lafaz Al-Quran di dalam Al-Quran dengan sifat diberkahi sebanyak 4 kali. Para ulama mengatakan ini menunjukkan siapapun yang mendekat kepada Al-Quran akan diberkahi dari seluruh sisi hidupnya. Dari seluruh sisi apa? Hidupnya. Masya Allah, keluarganya diberkahi, waktunya diberkahi, ya.
Dan jemaah kaum muslimin, kita bisa lihat sekarang orang-orang yang tersibukkan dengan Al-Quran, Masya Allah, hidupnya penuh apa? Keberkahan. Taib itu sebab-sebab kenapa kita harus mendekat kepada Al-Quran. Ada berapa tadi? 3. Satu apa? Petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, kitab yang diberkahi. Sekarang masuk pada inti, walaupun meh adzan Bapak Ibu. Kita masuk pada kaidah pertama dalam kitab ini. Kaidah pertama berbunyi, berbicara yang baik kepada manusia. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kaidah niki penting apa mboten? Kenapa? Karena kita ini hidup bersama dengan orang banyak plus bermacam-macam. Ya. Kita ini hidup bersama orang banyak plus modelnya manusia itu bermacam-macam. Bagaimanapun model, bagaimanapun banyaknya macam manusia, selama kita menggunakan kaidah ini, nanti hasilnya pasti baik. Selama kepada siapapun kita bicara baik, maka nanti hasilnya juga apa? Baik. Tapi gara-gara ucapan yang tidak baik, hasilnya bagaimana? Ya enggak baik. Tapi kalau ucapannya baik, hasilnya insya Allah juga baik. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaidah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kaidah pertama ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Saya baca Bapak Ibu, wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Bersama-sama 1 2 3. Diulangi 1 2 3. Apa artinya? Wa qulu, berucaplah, linnasi, kepada manusia, husna, dengan ucapan yang baik. Nah sekarang Bapak Ibu, kapan ucapan kita dikatakan ucapan baik? Ada 2 syarat. Ucapan kita dikatakan ucapan baik ada 2 syarat. Kapan ini tidak ada, maka tidak dikatakan ucapan baik. Syarat yang pertama adalah cara nyampaikannya baik. Yang kedua, isinya apa? Baik. Sekarang contoh, ucapan tapi nggak baik. Kita bapak-bapak matur sama istrinya, Dik, yuk bolos pengajian. Dik, yuk bolos pengajian. Itu ucapan baik atau tidak? Baik. Kok bisa baik? Pertama, cara nyampaikannya bagus nggak? Lembut, Dik, yuk bolos pengajian. Isinya nggak bagus, maka tidak termasuk ucapan yang baik. Atau bapak-bapak, ada orang matur sama bapak-bapak, Pak, yuk mendem bareng yuk. Ya, nggak bagus. Cara nyampaikannya bagus, tapi isinya juga harus bagus. Sekarang dibalik, isinya baik tapi cara nyampaikannya nggak bagus. Dik, udah mau Quran, selak mati. Ini termasuk ucapan bagus atau tidak? Dik, udah mau Quran, selak mati. Bagus? Oh, ya wes serah tutup pengajiannya. Berarti tidak termasuk ucapan yang bagus. Karena ucapan yang bagus harus ada 2 syarat. Satu apa? Cara nyampaikannya bagus, isinya juga apa? Bagus. Penutup, perwakilan jamaah bikin contoh ucapan yang bagus dan yang enggak bagus. Sekarang ucapan yang bagus dulu, Mas Darji. Contohnya apa?
Istirahat punadzan, Masya Allah. Niku matur kali istri napa alih kanca niku? Sekarang contoh ucapan yang tidak baik. Sinten iki? Mas Agus. Kok bolos pengajian? Iki padha aku berarti. Yang lain? Ya sudah, ya. Nanti bikin masing-masing. Tapi Bapak Ibu saya kira cukup pembahasan di malam hari ini dan belum selesai kaidah pertama. Belum selesai kaidah pertama, nanti pembahasan panjang lebarnya kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian jamaah kaum muslimin yang kita pelajari, semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Banyak kurangnya, banyak khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.